Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, di sini saya dihadapkan pada 3 laptop yang memiliki masalah yang sama, tapi penyebabnya sepertinya berbeda teman-teman ya. Apa sih penyebab laptop ini keyboardnya sering rusak teman-teman? Jadi di sini laptop Asus, dan di sini ada laptop Lenovo teman-teman. Dan saya temukan banyak laptop dengan tipe lain juga sering mengalami ini. Oke teman-teman, saya akan membahas apa penyebabnya, tapi sebelum itu silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendukung channel ini berkembang dan akan mendapatkan notifikasi tentang teknologi setiap harinya. Oke, kita mulai saja. Oke teman-teman, di sini banyak keluhan konsumen teman-teman, mulai dari laptop yang tidak digunakan, lalu dia tiba-tiba ketika menggunakan ternyata mengalami kerusakan teman-teman. Lalu ada lagi laptop yang ketika digunakan itu dalam kondisi yang kotor dan sebagainya, dan sehingga ini mengalami kerusakan. Dan saya akan mulai bahas teman-teman apa penyebabnya. Oke, yang pertama teman-teman, ketika kalian menggunakan laptop ya, jadi ketika kalian menggunakan keyboard seperti ini, kalian lakukan penggunaan dengan penekanan yang tidak wajar, biasanya juga menimbulkan kerusakan pada keyboardnya. Itu artinya kerusakan ini karena penggunaan kita. Ini termasuk ke dalam kesalahan dalam penggunaan prosedur pada saat kita melakukan pengetikan teman-teman. Setelah itu yang kedua teman-teman, yaitu karena debu. Jadi ketika kita gunakan laptop dan kondisinya berdebu, jadi ketika kalian gunakan dan ternyata sering kotor teman-teman, debu itu akan masuk ke dalam laptop kita. Jadi ketika debu itu masuk ke sela-sela keyboard ini, maka kita akan dapatkan laptop itu dalam kondisi yang macet teman-teman. Biasanya ada sesuatu yang mengganjal di keyboard sehingga kita merasakan tidak nyaman pada saat mengetik. Ini bisa kalian atasi dengan cara membersihkan keyboard tersebut dengan cara membongkar teman-teman. Tapi tentu saja ini dengan resiko-resikonya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lakukan ini dengan bantuan profesional. Lalu yang ketiga, kalian mengalami lembab teman-teman. Jadi ini biasanya orang yang laptopnya tidak pernah dipakai tapi ternyata rusak teman-teman ya. Jadi ini karena lembab teman-teman. Oke, jadi ketika kita gunakan, jadi laptop itu posisi lembab dan laptop itu dinyalakan, maka akan ada sedikit konsleting ataupun sesuatu yang mengganggu jalur dari daya pada keyboard tersebut. Akhirnya keyboard itu ada yang mati teman-teman ya. Jadi ini adalah karena tidak pernah digunakan dan kalian menaruh di tempat yang kurang kering atau lembab. Dan yang keempat teman-teman, karena korosi. Di sini saya akan menunjukkan apa sih contoh korosi teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ketika laptop itu jarang digunakan, maka mesinnya kondisinya akan seperti ini teman-teman. Jadi lembab, lalu lembab akan terjadi korosi, dan korosi ini akan mengganggu jalur-jalur yang sudah dibentuk atau jalur-jalur yang seharusnya itu berjalan baik teman-teman. Artinya ketika korosi seperti ini, akan ada sesuatu yang tidak wajar yang terjadi di laptop kalian ataupun di keyboardnya. Selanjutnya teman-teman, di situ ada konsleting. Jadi konsleting misalkan ketika kalian gunakan ternyata itu ada bau-bau yang gosong teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman, ketika kalian menggunakan laptop lalu kena cairan seperti ini, wajar saja ketika keyboard kalian ini mati jalurnya karena dia mengalami konsleting pada saat terkena cairan. Untuk itu kalian bisa mencoba menggunakan persiapan pelindungnya. Setelah itu yang keenam teman-teman, yaitu terjadi penyerangan pada serangga teman-teman. Biasanya dia masuk melalui sela-sela laptop kita. Kenapa serangga kok sering masuk ke laptop ini? Sepertinya penyebabnya karena laptop ini hangat untuk mereka teman-teman. Jadi mereka ini ketika tinggal di sini, mereka ini nyaman dan bisa digunakan untuk berkembang biak ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau kita melihat kondisi laptop seperti ini, sepertinya sangat risih ya, karena laptop kita ini kurang penjagaan pada kebersihannya. Oke teman-teman, ini adalah beberapa masalah biasanya dialami. Jadi kalian bisa menjaga laptop kalian untuk bisa tetap dalam kondisi yang baik dan digunakan dengan wajar. Jadi kalian yang jarang menggunakan, saya sarankan kalian gunakan meskipun itu digunakan hanya untuk dinyalakan saja atau 1 minggu sekali teman-teman. Intinya laptop ini dalam kondisi yang menyala pada waktu tertentu. Setelah itu apa solusinya? Di sini sebenarnya kalian bisa juga menggunakan cara alternatif yang murah ya. Jadi kalian bisa membeli pelindung seperti ini mulai dari harga 10.000 hingga 50.000. Kalian bisa mencari di toko komputer terdekat atau di toko-toko online teman-teman. Oke, itu adalah tips dari saya teman-teman. Semoga kalian bisa berhasil dan bisa menjaga kondisi laptop kalian supaya keyboardnya ini bisa tahan lama teman-teman. Memang semua perangkat ini akan rusak pada waktunya. Paling tidak ini bisa memberikan umur yang lebih panjang untuk laptop kalian, karena kerusakan di keyboard juga akan mempengaruhi pada komponen yang lain. Oke, terima kasih teman-teman untuk kalian sudah nonton video ini. Untuk kalian suka silahkan klik like. Untuk kalian yang ingin berkomentar atau ingin bertanya silahkan masukkan ke kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.